Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Kebetulan sudah sampai pada bagian ini. Sekalian aja ya, aku tumpahin unek-unekku. Awalnya aku berencana pada episode ini adalah jembatan berhantu. Tapi gara-gara siang tadi pas lagi muter video Habibidin Az-Zahir sholawatan ya, Pekalongan. Saya deket loh rumahnya sama Habibidin dan Habib Lutfi. Oke lanjut. Tiba-tiba ada saran videonya, sebuah video dengan thumbnail bertuliskan Panggil Nabi Khidir di tempat paranormal. Judulnya dirahasiakan. Nah, di video itu ceritanya si dukun bertapa telanjang bulat dan ketemu berbagai ratu, termasuk Ratu Kidul, dan memberi dia sebuah batu. Kemudian bertemu Nabiullah Khidir. Parahnya, di tayangan itu Nabi Khidirnya hadir dengan merasuki seorang wanita. Itu jin, bukan Nabi Khidir, dukun Sontoloyo. Aku sebagai orang Islam tentunya merasa risih kalau salah satu nabi dianggap seperti mainan macam itu. Emangnya kamu pikir kamu siapa? Para wali aja gak mudah untuk bertemu Nabi Khidir, apalagi yang bertitel dukun. Katanya tiap datang selalu minta minum air panas. Emangnya Nabi Khidir kehausan setelah capek dari jauh? Nah, ini ada hal yang perlu teman-teman tahu agar gak mudah ditipu oleh para dukun dan paranormal Sontoloyo. Konsep dasarnya, yang bisa merasuki manusia itu hanya jin. Ingat ya, hanya jin. Sedangkan roh manusia biasa, apalagi orang jahat, mereka itu rohnya di alam arwah, enggak bisa keluar, apalagi ditarik ke dalam tubuh manusia lain atau mediator. Sedangkan roh para orang soleh seperti wali, mereka diberi izin untuk hadir dimanapun dan bisa menemui siapapun. Hanya saja mereka bertemu secara dua alam, yaitu alam roh dan alam nyata. Para wali itu mustahil dan tidak akan merasuki tubuh seseorang jika ingin bertemu. Misal, dia ingin bertemu kamu, ya kamu diberi kemampuan untuk melihat beliau, bukan beliau yang merasuki seseorang untuk bertemu denganmu, apalagi dipanggil dan dimasukin ke tubuh mediator. Dan untuk masalah ini, wali yang sering difitnah adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Enggak sedikit orang yang katanya bersahabat dengan beliau, berguru dengan beliau, bisa manggil beliau, dan lain-lain. Padahal yang hadir saat itu adalah jin. Jadi kalau ada melihat tayangan atau ketemu orang pintar di kampung dan dia bisa masukin ruh wali ke tubuh seseorang, kamu ditipu. Sedangkan Nabi Khidir, beliau ini manusia, bukan roh. Jadi mustahil beliau masuk ke tubuh seseorang sebab beliau masih manusia dan beliau manusia terhormat. Kalau ruh wali saja mustahil merasuki manusia, apalagi sekelas nabi. Jadi jelas bahwa yang datang dan mengaku nabi adalah jin, dan kebodohan dukun adalah tidak bisa membedakan jin. Karena otak dukun udah berkurang, itu salah satu dampak dari terlalu bergaul dengan jin. Kecerdasan seseorang akan semakin menurun dan semakin bodoh. Meskipun saat ini Nabi Khidir itu pangkatnya menjadi wali, sebab semua tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersama 3 nabi lain yang masih hidup pangkatnya dijadikan oleh Allah sebagai wali, namun masih berstatus nabi. Di bumi ini ada 2 nabi yang masih hidup dan 2 sisanya ada di langit. Yang menjaga air adalah Nabiullah Khidir alaihissalam, dan yang di udara adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau memiliki sayap seperti malaikat dan hanya menemui sedikit orang. Beda dengan Nabi Khidir yang sering menemui orang soleh. Maaf ya, jadi panjang. Soalnya ini kebetulan pas episodenya, jadi sekalian aja aku bercerita tentang kelakuan dukun. Lanjut ke cerita. Setelah kami keluar dari kebun karet itu, kami kembali dengan nyaman. Kalau nggak salah saat itu sekitar jam 9:30 lebih, hampir jam 10. Tiba di sebuah tempat padat penduduk. Entah sudah masuk kawasan Amuntai atau masih di luar,
Yang jelas di pinggir sungai itu ada banyak rumah, dan jalan yang kami lalui pun juga jalan di pinggir sungai. Awalnya sepi orang, hanya rumah-rumah yang tertutup pintunya, dan beberapa warung yang masih buka. Tidak jauh dari situ, ada keramaian orang di dekat jembatan penyeberangan sungai yang tidak terlalu besar. Kami berhenti karena ingin melihat. Siapa tahu ada yang kecelakaan, atau jatuh dari motor ke air, atau ada apalah gitu tragedi yang bikin penasaran. Kami mendekat dan tanya ke salah seorang di situ. Dia bilang bahwa ada dukun yang sedang berkomunikasi dengan penunggu jembatan. Dari orang tadi, kami mendapat informasi bahwa di jembatan itu sering terlihat ada sosok wanita berjalan di tengah malam dari aspal ke jembatan. Namun, ketika sampai di tengah jembatan, dia menghilang. Warga sekitar sering menemui, bahkan sampai membuat resah para anak kecil yang sering bermain malam. Akhirnya, mereka memanggil orang pintar untuk mengusir hantu itu. Entah kenapa ya, kok orang-orang sering bilang dukun itu orang pintar, padahal nggak berotak. Buktinya nggak sedikit yang dengan mudah dikibulin sama jin peliharanya sendiri, termasuk yang suka meramal dengan kartu dan bola kristal. Ups, ampun mbak, tante sesepuh. Aku nggak bermaksud kok, tapi kalau tersinggung ya aku nggak minta maaf, kata Mas Zian. Soalnya yang pernah kulihat langsung adalah mereka yang melihat ramalan dari bola kristal itu adalah gambaran hasil visualisasi dari supranatural jin, bukan asli gambaran dari penglihatan batinnya si paranormal itu sendiri. Karena penasaran, kami mencoba mendekat dan benar saja, ada seorang pria yang bisa dibilang tua dan mereka menyebutnya Pak D karena beliau orang Jawa. Dia berbaju hitam dan keris di pinggang kanannya serta memakai tutupan kepala yang ada ekornya. Aku kurang tahu itu apa namanya. Namanya belangkon ya Mas Zian ya. Mungkin belangkon ya. Iya bener. Kalau ada orang Jawa yang tahu bisa kasih tahu di komen ya. Oke. Dia terlihat sedang berbicara dengan seseorang yang besar kemungkinan itu mediator yang sudah dirasuki jin. Aku dan Zoya terus mendekat karena kurang jelas mendengar perbincangan mereka. Sedangkan Fadli kembali ke motor dan duduk. Sepertinya dia tidak tertarik untuk melihat. Dialog terjadi di antara mereka berdua. Karena kami datang enggak dari awal, jadi yang aku dengar cuma bagian akhir aja. Untuk bagian awal pembicaraan mereka nggak tahu ya. Ya yang saya dengar dari Pak Ade seperti ini nih. Lalu apa maumu agar tidak mengganggu warga lagi? Aku mau minta kambing 1 ekor yang jantan. Selain itu minta apa lagi? Itu saja. Baiklah, kalau begitu akan saya rundingkan dengan warga. Asalkan kamu janji tidak akan mengganggu orang di sini lagi. Baik, saya berjanji. Setelah itu jinnya keluar dan mediator langsung lemas. Si Padi mengatakan kepada warga bahwa warga akan aman setelah melakukan persembahan kambing. Nanti kambingnya kalau udah dapat akan dipotong pada malam Jumat dan dibikin selamatan. Kemudian dibacakan sholawat kamilah 40 kali serta doa selamat dan yasin 3 kali. Dan hasil pemotongan kambing tadi akan campur dengan kembang 7 rupa dan ditaburkan di sepanjang jembatan. Insya Allah akan aman dari gangguan hantu tadi. Kemudian si Pak D tadi terlihat membaca sholawat dan beberapa ayat, lalu membaca kalimah-kalimah entah mantra apa yang berbahasa Jawa, lalu ditiupkan ke air botol dan disiramkan ke jembatan. Begini tanggapan Mas Ian. Memang ya, yang namanya dukun itu nggak mesti 100% dukun. Banyak yang ngajak kebaikan kepada agama, bahkan amalan-amalan dan bacaannya pun ayat suci. Tapi kalau dicampur dengan praktek yang menyesatkan, tetap aja sesat. Contohnya seperti siram darah dan tabur bunga atau menyan segala macam. Itu ya diajarkan kebaikan agama, tapi prakteknya kesesatan sama halnya dengan orang memberi sebuah kue yang manis. Semanis apapun kue itu, walaupun ditaburi gula 1 kilo, kalau dikasih setengah sendok aja racun, tetap aja mematikan. Jadi, walau sebaik apapun ajakannya, nasihatnya, amalannya, kalau ada praktek yang mengandung unsur kesyirikan dan perdukunan, tinggalkan. Oke lanjut. Tidak lama setelah dukun tadi menyiramkan air, dia berjalan ke arah jalan raya kembali karena sudah selesai kerjaannya. Tiba-tiba jin yang merasuki tadi datang lagi. Aku kira dia mau menyerang Pak D.
Ternyata dia berjalan di samping Pak D. Aku yang melihat itu langsung heran. Itu, kataku. Itu apa? Kata Fadli. Itu jinnya, kan belum dikasih persembahan. Kau udah baikan sama Pak D? Begini kata Fadli. Mau aja dibodohin. Aku udah sering lihat dia beraksi di sekitaran Amuntai. Dia terkenal di Amuntai ini sebagai orang pintar. Panggilannya Pak D Prapas. Dia udah sering dipanggil mengobati orang dan berbagai masalah kegaiban. Oh, kalian saling kenal. Pantes kamu gak tertarik untuk lihat tadi. Begini kata Fadli. Bukan saling kenal, hanya saja udah pernah lihat. Setidaknya 6 kali pernah lihat dia beraksi. Dia itu keseringan nipu. Itu jin yang diajak bicara tadi jin peliharaan dia sendiri. Oh, jadi yang tadi itu cuma bohongan. Ya bisa dibilang begitu, kata Fadli. Wah, kurang ajar juga itu orang tua ngerjain warga. Kasihan orang harus beli kambing. Ayo udah yuk, pulang ayo, kata Fadli. Ya, sejak saat itulah awal mula aku tahu kedok dukun. Meskipun gak semua dukun itu penipu ya, tapi tetap aja yang namanya dukun itu sontoloyo. Tipe dukun itu cuma 2, kalau gak membodohi orang, ya dibodohi sama jin. Nggak ada dukun tipe ketiga alias dukun soleh. Tipe membodohi orang ya seperti kisah ini, dan tipe dibodohi yang mereka yang percaya ketika jin ngaku orang mati gentayangan, ngaku malaikat, atau ngaku nabi, atau bermain baca nasib. Dan mulai saat itu, aku sangat geli dan ilfil sama yang namanya dukun dan orang-orang yang kerjaannya praktek perdukunan berkedok orang pintar. Ingat, 2 tipe mereka yaitu membodohi dan dibodohi. Zoya tiba-tiba terpikir lagi ide jahilnya. Jika sebelumnya dia pernah membunuh jin khodam di dalam akik si penjual cincin di pasar. Cek part sebelumnya ya teman-teman ya. Kali ini cukup ekstrim. Zoya berkata, aku ada ide, gimana kalau kita kerjain padi itu? Aku pun bertanya, gimana? Aku kalau soal ngerjain orang, emang hobi. Kita bunuh jin itu, kata Zoya. Boleh, aku setuju, kata Fadli. Aku gak setuju. Dia kan gak ada menjahati warga, gak ada melukai warga, cuma nipu doang, kataku. Menipu warga untuk memberikan sesembahan yang menyesatkan itu lebih parah daripada melukai warga, kata Fadli. Ya iya sih, tapi gimana kalau dukunnya tahu dan marah? Apa nggak disantet? Kataku. Kan jinnya mati, mau ngirim santet pakai apa lagi? Ayo, kata Fadli. Ya siapa tahu ada peliharaan lain di rumahnya, kataku. Udahlah, aku yang tanggung jawab, aku yang bakalan lindungin kamu, kata Fadli. Aku yang lebih dekat dan sering bersama denganmu, aku yang bakalan lindungi kamu, nggak perlu Fadli ikutan, kata Zoya. Ya udah, aku nurut aja deh kalau kalian maksa. Terlihat Pak D tadi udah semakin jauh berjalan diiringi para warga dan jinnya di samping. Fadli mencabut pedang gaib yang ada di pundaknya, yang selalu dia bawa ketika berburu hantu. Zoya bilang jangan pakai pedang soalnya gak efektif. Zoya lagi-lagi mengeluarkan panahnya yang tadi sempat dia pakai memanasi buntung. Ingat, dengan kejadian waktu itu, aku mengajak Fadli untuk menghidupkan motornya dan minta Zoya jangan menembak dulu. Tunggu motor udah siap gas baru panah. Soalnya aku takut bakalan meleset atau terjadi hal yang tadi inginkan, lain seperti yang terjadi kepadaku saat itu. Memanah hantu tapi malah aku yang pingsan. Motor udah hidup dan udah siap gas. Aku di belakang Fadli boncengan sama dia. Zoya siap ancang-ancang dan melepaskan panahnya. Shh. Panah itu tepat mengenai kepala si jin. Aku akui kali ini tembakan Zoya emang mantap dan tepat sasaran. Terdengar si Pak D marah sambil berteriak, "Ulai sopo iki?" Para warga kebingungan dengan perkataan Pak D karena mereka tidak tahu dan tidak melihat apa yang terjadi. Tahu Pak D yang marah, kami langsung tancap gas meninggalkan TKP. Malam itu, walaupun kejadian sebelumnya di kebun karet membuatku merasa ketakutan dan trauma, tapi karena kejahilan Zoya, membuatku merasa sangat bahagia dan puas bisa mengerjai orang. Soal cerita apakah jinnya yang kena panah itu mati aku gak tahu. Dan soal apakah mereka jadi menyembelih kambing juga gak tahu. Dan apakah di jembatan itu ada beneran hantu atau cuma hantu kiriman Pak D juga gak tahu. Karena aku cuma numpang lewat di situ dan tempat itu jauh dari kediaman kami. Jadi kami gak ada kabar lebih lanjut lagi. Kami meneruskan perjalanan pulang dan kebetulan ada salah satu warung yang buka.
kami singgah sebentar untuk istirahat. Setelah itu kami lanjut pulang ke rumah masing-masing. Udah, itu aja. Malam itu petualangannya habis sampai di situ. Sampai di rumah, orang-orang rumah udah pada tidur karena udah tengah malam. Kami berdua masukin motor dan masuk ke kamar. Untuk selanjutnya nggak usah diceritain ya, karena cuma tidur doang. Gak mungkin juga ada hantu di kamar kami. Dan gak usah bilang kalau tidur berdua yang ketiganya setan. Itu beda lagi setannya. Bukan pengalaman mistis lagi namanya kalau cerita bagian itu. Lagian setan yang itu cuma datang kalau cewek dan cowok berduaan. Kami gak ada bawa cewek di kamar. Belajar silat gaib. Pagi ini kami berencana akan berangkat jalan-jalan ke rumah Fadli lagi. Karena di rumah keluargaku benar-benar membosankan. Mereka cuma sibuk membahas dan bertanya-tanya soal kehidupan masing-masing. Tahu sendirilah kalau keluarga yang lama tak bertemu itu ngumpul. Seminggu pun masih saling tanya kehidupan masing-masing. Oleh sebab itu, aku sama Zoya melarikan diri aja. Pagi itu, gak ada hal spesial yang perlu diceritakan. Cuma sekedar rutinitas seperti biasa aja. Bangun tidur dan saling membangunkan kalau salah satu dari kami bangun duluan. Kemudian mandi bareng. Dan kalau makanan udah siap, ya makan bareng. Udah gitu doang. Sekitar jam 9 baru berangkat ke rumah Fadli. Di perjalanan juga gak ada hal yang spesial. Ya naik motor seperti biasa aja boncengan. Gak mungkin juga kan di tengah jalan dihadang sama hantu. Kan siang. Kalau ya jin sih biasa aja di tempat seperti pekarangan rumah atau pinggir jalan. Tapi kan mereka bukan jin pengganggu, jadi gak perlu diceritain. Oke, skip aja dan langsung ke rumah Fadli. Tapi jangan skip iklannya ya teman-teman ya. Sesampainya di rumah Fadli, kata ibunya, dia udah pergi memancing ke sawah. Karena kami tidak ingin perjalanan kami sia-sia, akhirnya kami memutuskan untuk menyusul Fadli ke sawah. Gak terlalu jauh sih jarak sawah dengan rumah Fadli, cuma sekitar 4 km. Dan setelah itu berjalan ke tengah sawah sekitar setengah kilometer, karena Fadli mancingnya di tengah-tengah persawahan. Sampai di sana, ternyata Fadli udah lumayan banyak dapat ikan haruan atau gabus ya. Kalau bahasa di saya, delek. Melihat orang mancing emang menyenangkan, tapi lama-kelamaan jadi membosankan. Akhirnya, aku sama Zoya jalan-jalan keliling persawahan, main lari-larian dan kejar-kejaran. Melihat yang demikian, Fadli cuma ketawa karena kelakuan kami jadi seperti anak kecil. Enggak berapa lama, Fadli ngajak pulang karena kodok umpannya habis. Mungkin sekitar 2 kilo ikan yang didapat dia saat itu. Sambil pulang menuju motor, kami sambil ngobrol ringan. Di sini ramai juga ikannya, kataku. Lumayan sih, karena persawahannya luas, jadi ikannya gak bisa habis, kata Fadli. Malam ini mau berburu lagi, ikut gak? Ayo, ikut dong, kemana malam ini? Kata Zoya. Ke SD itu, yang sering terjadi kerasukan muridnya. Nah, seru nih kelihatannya, kata Zoya. Tapi, yang kita lawan ini sepertinya bukan hal yang mudah. Aku sudah menerawang, dan di sana yang berkuasa adalah koloni dari bangsa macan putih. Aku pun berkata, semakin kuat musuh, serunya semakin menantang. Paling nanti kabur. Kamu apa pernah kelahi sama jin? Kalau ada kalian, ngapain aku turun tangan? Lagian kemarin kamu udah janji mau lindungi aku. Ayo ngaku. Itu kan cuma lindungi kalau Pade menyerang, bukan berarti selalu jadi pelindungmu, kata Zoya. Gak setia kawan kamu, Joy. Bercanda. Pokoknya selama ada aku, kamu tenang aja, kata Zoya. Nah gitu dong. Aku kan gak hebat seperti kalian, bisa kelahi sama jin dan punya senjata. Mau senjataku gak? Joy, ada Fadli. Kamu mikirnya apa? Kan aku punya banyak senjata. Ada panah, ada pedang, keris, dan macam-macam. Oh gak usah, aku gak bisa gunain, kataku. Ya udah, kata Zoya. Kalian mau aku ajarin jurus gak? Fadli menawarkan. Jurus apa? Kataku. Silat gaib. Gimana caranya? Kata Zoya. Nanti kalian aku ajarkan sesuatu, dan setelah itu kalian bisa menggunakan berbagai jurus yang kalian mau. Cukup kalian bayangkan, maka jurus itu bisa kalian gunakan dari jurus awal sampai akhir. Jadi misal aku bayangkan ingin menggunakan jurus dari PSHT,
aku bisa jurus 1 sampai 38 gitu, kataku. Benar, kata Fadli. Bahkan jurus ke-29 yang dirahasiakan pun bisa kamu gunakan tanpa perlu belajar. Fadli menerangkan. Wah, kok bisa gitu ya, kataku. Ya bisa, kan namanya juga silat gaib, kata Zoya. Bener sih. Gimana, mau gak untuk persiapan perang nanti malam? Aku sih oke, kata Zoya. Aku ikut lihat aja, kataku. Gak ikut belajar kamu, Yan? Kan udah ada kamu yang mau belajar. Ngapain aku belajar juga, kataku. Dan kami kemudian lanjut pulang ke rumah Fadli. Sampai di sana, dia masukin ikannya ke sebuah wadah untuk dikurung. Dan dia lanjut mandi. Sedangkan kami nunggu di kamarnya sambil pegang-pegang. Sudah dia mandi, dia masuk ke kamar dan lihat kami sedang mainin koleksi benda mistisnya. Dia bilang, hati-hati, jangan dipegang bola kesayangannya. Dan emang saat itu aku lagi pegang bola salju alias telur bercahaya kesayangannya. Megang sebentar, aku penasaran dari mana asal cahaya ini. Itu rentan pecah, Yan. Itu kan telur. Iya deh, ini ku kembalikan, kataku. Setelah dia pakai baju dan celana, dia lanjut ngajak kami untuk bersiap karena dia akan mengajari kami silat gaib. Saat itu, Zoya yang giliran pertama untuk diajari. Ada sesuatu yang dibisikin Fadli ke telinga Zoya. Kemudian Zoya membaca sesuatu dan berkonsentrasi. Dan benar aja, dia bisa berbagai jurus bela diri. Keren! Bahkan Zoya disuruh untuk konsentrasi penuh. Kemudian Fadli menyerang dari belakang. Ketika Fadli hendak menikam Zoya dengan salah satu keris kecil koleksinya, Fadli langsung terpental ke belakang. Mereka lumayan lama latihan dan mencoba beberapa jurus dari berbagai jenis seni bela diri. Kemudian tiba giliranku dipanggil. Aku bilang aku gak mau, soalnya aku kurang berbakat dalam masalah konsentrasi dan fokus pikiran. Buktinya, untuk memakai sirah pemberian Fadli aja, aku gagal saat di kebun karet. Apalagi memakai jurus silat gaib seperti itu. Meskipun awalnya Zoya memaksaku untuk belajar, tapi aku tetap menolak. Dan akhirnya ya sudah, gak jadi. Jadi teman-teman gak usah tanya aku bagaimana mempraktekannya ya, karena waktu itu aku gak belajar sama Fadli. Apa kalian kecewa karena kalian berharap di judul di atas aku bakal ngasih tutorial belajar silat gaib? Ya, pagi itu kami di rumah Fadli sampai tengah hari dan makan di tempat Fadli. Dan ibunya memasak ikan hasil kami memancing tadi. Meskipun yang mancing cuma Fadli sih, ya tapi karena kami ikut, ya itu hasil memancing kami dong. Ya, episode kali ini cukup sampai di sini aja ya. Karena petualangan selanjutnya adalah ketika kami berhadapan dengan salah satu pemimpin jin di sekolah SD. Seperti apa keseruan berburu jin di sekolah SD tersebut? Semoga kami bisa melewatinya ya, insya Allah. Sampai jumpa di bagian berikutnya ya. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Zian. Tetap di Fakta Sejarah.